kita menaruh bentuk persembahan atau sajian untuk leluhur-leluhur kita yang dimana mereka hidup 100 atau 200 tahun yang lalu, ya, yang dimana di kala itu leluhur-leluhur kita sangat. Apakah Anda mengerti yang saya maksud? Saya mengerti. Apakah nanti di kemudian hari, misalkan 200 atau 500 tahun ke depan, ketika kita menjadi karuhun, apakah sesajiannya akan forkopi? Bisa jadi. Kuasang? Ya. Kita Kuasang sushi kita- teh? bisa jadi. Kita list dulu. Oke. Di sebuah nampan, Sebuah oke, nampak. di sebuah nampan, keturunan-keturunan kita akan mempersembahkan sesuatu hal yang jelas pasti berbeda dengan zaman ini. Iya. Kita mulai dari kopi. Kopi. Saya ingin keturunan saya nanti ketika memberi persembahan untuk saya atau sajian untuk saya, Oke. mereka persembahkan tomoro kopi lah minimal, atau pore kopi lah untuk kopi. Iya, iya. Dan untuk rokoknya Ya. jangan kretek lah. Kalau bisa mah, saya karena lagi suka nge-vape juga ya, kasih pod aja nggak apa-apa. Oke. Liquidnya yang freebase, ala carte. Allah Akbar. What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back again di Main Sore. Podcast yang paling podcast dibandingkan podcast-podcast lainnya di muka bumi bersama. Tentunya dengan saya Mr. Beteng, sang pengamat sepak bola profesional berlisensi Konami Cup, dan Saya RT sebagai pelatih sepak bola profesional berlisensi Football Manager 2008. Progelate. Mereka dengi. Oke, Mr. Beteng. Yo teh. Sepertinya kita sedikit jenuh dengan perbincangan kita, perdebatan kita mengenai sepak bola. Apalagi Persib Bandung. Dan saya punya ide, kita akan membicarakan hal di luar sepak bola. Kira-kira apa yang akan Mr. Beteng Teh. bicarakan? Kita akan membicarakan Nyirek nyunut saya. hal-hal yang dimana di luar substansi kita Betul. sebagai pengamat dan pelatih sepak bola profesional. Oke. Jadi Jadi saya di sini akan bertanya kepada seorang pelatih profesional, ya. apakah Anda percaya dengan hal-hal klinik, Oh, tentu saya. hal-hal mistis? Saya meragukan hal tersebut, Mr. Beteng. Nah bisa. Karena sesuatu hal yang tidak saya alami, saya tidak percaya hal itu ada. Bahkan ya ragu, bahkan tidak percaya. Oke. Karena saya tidak pernah mengalami hal tersebut kepada diri saya secara langsung. Oke. Lalu? Walaupun saya sering melihat ya teman-teman, siapapun di luar sana, tetangga yang melakukan atau mengalami peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi saya yakin itu hanya ada dalam sugesti dirinya masing-masing. Nah ini cukup menarik ya, karena ada dua pandangan yang berbeda di antara kita berdua ya. Oh, maksudnya Mr. Beteng mempercayai dengan adanya hal-hal klinik, mistis, goib. Tentu. Saya di sini selain sebagai pengamat sepak bola profesional, Betul. kebetulan saya juga sedikit bisa merasakan keberadaan makhluk-makhluk yang dimana manusia-manusia biasa tidak bisa melihat atau bahkan merasakannya. Oke. Seperti contohnya saat ini. Diam. Saya bisa merasakan Oke. ada aura-aura yang kurang bagus. Agak panas di sini. Apa itu? Itu aura-aura. Tapi bukan apa-apalah itu mah. Oke. Nggak mengganggu kan, selama ini nggak merasa terganggu kan? Saya tidak pernah merasa terganggu Oke. oleh hal-hal apapun, karena saya yakin hal tersebut yang mengganggu adalah pikiran sendiri, sugesti dari diri kita sendiri. Jika pikiran kita tidak disugesti oleh kita sendiri, maka hal itu tidak akan terjadi. Dan saya mengsugesti diri saya adalah bahwa saya harus tetap fokus terhadap bagaimana saya menjalani kehidupan tanpa ada gangguan dari
faktor dunia, X ya. dunia yang Ya. lain lah maksudnya ya. Betul. Tapi di sini ya yang cukup menarik adalah ketika saya merasakan keberadaan Oke. makhluk yang tak kasat mata yang dimana sering kita bilang sebagai Huntu. hantu, Ya. saya selalu merasakan pertanda-pertanda yang cukup unik. Oke. Misal, Bisa. kalau ada makhluk lain di sebelah saya, kelingking kaki saya yang sebelah kanan, utek-utekan. Seperti saat ini. Yang dimana sebelah kanan saya ini terasa ada hal yang cukup hangat tapi itu tidak mengganggu Anda. Saya. Iya, betul. Dan Iya. kalau misalkan ada sebelah kiri, Ya. di sini hidung saya akan bisa kembang kempis seperti ini. Oh, berarti sedang merasakan. Tapi ini Sebentar. Nah, ini cukup menarik, ini cukup asik. oke, Anak kecil membawa balon, Dior. bukan balon, merah, kuning, hijau, 3. Yang 2-nya lagi udah pecah. Nah ini, nah pulang, ibumu nyari, ya. Nah, pulang, ibumu nyari ya. Tapi ini Mr. Beteng serius, ini enggak gimmick. Hah? Makanya saya tadi ketawa. Hei netizen, kalau misalkan kalian tidak mempercayai apa yang saya katakan, sungguh rugi. Oke. Karena cukup unik nih hal-hal seperti tadi kebetulan dalam perjalanan. Dalam perjalanan menuju ke sini. Tara, kopi hitam. Apa kopi hitam? Kenapa kopi hitam? Saya mengambil kopi hitam ini beserta gelasnya Ya. di atas sebuah nampan yang berada di bawah pohon pisang di sana. Oke, sajen. Iya, kalau kelapa mudanya udah saya kerok tadi, dibikin es kelapa muda. Bakakak ayamnya udah dipakai makan malam. Oke. Saya sisakan kopinya dan rokoknya ini saya bawa. Tetapi Rokoknya ada kretek. gini ini. Mr. Beteng, menarik. Gimana? Tadi Mr. Beteng bilang bahwa hal-hal tersebut Mr. Beteng percayai, dan jika mungkin diambil ada hal-hal tertentu yang bisa dipercayai dapat mengganggu diri Mr. Beteng sendiri ini. Yang orang-orang bilang Oke. ketika kita menaruh sajen Ya. kopi hitam dan jin-jin atau karuhun-karuhun, kalau Iya. kata orang Sunda ya, akan menghisap saripati dari kopi hitam ini sendiri sehingga kopi ini nggak akan berasa hambar lah tentunya. Ya. Tapi ini tidak. Masih tetap sama. Kasihan jin itu. Belum sempat dia minum, udah saya ambil kopinya. Itulah hebatnya manusia. Betul. Hebatnya manusia di situ. Lalu Betul. Teh, gimana Teh? Betul, karena saya mempercayai tadi hebatnya manusia, karena saya mempercayai bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang paling mulia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di sini saya menyadari bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, mau goib atau tidak, mau itu positif atau tidak, yang penting kita manusia sebagai umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. bisa merubah pikiran, mensugesti pikirannya menjadi positif. Tapi yang saya terfikirkan Oke. dari paket lengkap sajen tadi, Ya. entah mengapa ya, saya itu selalu berpikir yang mungkin orang-orang tidak pernah berpikir hal itu. Oke. Oke lah, di luar percaya atau tidaknya Anda terhadap hal-hal klinik atau mistis, Oke. Anda tahu kan sesajen? Betul, tahu. Sesajen itu adalah sebuah bentuk persembahan untuk leluhur-leluhur kita yang hidup pada zamannya jauh-jauh, mungkin 100 atau 200 tahun silam. Betul. Yang dimana bentuk persembahannya paketnya adalah selalu ada kopi hitam, Betul. oke, kelapa muda, Betul. ayam bakar atau bakakak ayam, Ya. rokok kretek, Betul. dan pisang. Ya. Itu contoh paket kecil Oke. yang ditaruh di atas nampan. Oke. Yang dipersembahkan
dan dipercayai itu untuk persembahan terhadap leluhur-leluhur kita di zaman dulu. Yang sungguh sangat unik adalah yang terlintas dalam pikiran saya, yaitu kita menaruh bentuk persembahan atau sajen untuk leluhur-leluhur kita yang dimana mereka hidup 100 atau 200 tahun yang lalu, ya, yang dimana dikala itu leluhur-leluhur kita sangat menyukai segelas kopi hitam. Karena pada zaman itu belum ada coffee mix. Betul. Belum ada kopi susu. Betul. Belum ada espresso. Iya. Dan sebagainya. Hanya ayam bakar untuk makanannya, rokok kretek, ya. Dan kelapa muda satu kepala gitu. Iya. Itu cukup menarik. Apa yang menjadi menarik? Apa itu? Astagfirullahaladzim. Ada sedikit gangguan. Tapi kucing itu kayaknya. Kucing. Nggak apa-apa. Kucing itu. Yang cukup menarik perhatian saya adalah di mana 200 tahun yang akan datang, di mana leluhur mereka di tahun-tahun di masa depan nanti adalah kita. Kita, ya. Oke. Yang jelas-jelas di sini kita yang hidup pada zaman ini, yang hidup pada zaman yang modern, bermacam-macam kopi ada. Ada cappuccino, kopi hitam juga ada long black, Betul. ada americano, Japanese, C60, C60, betul, Vietnam Drip. betul sekali. Oke, saya ngerti arah. Anda bisa. Oke, saya ngerti arah. Bagaimana bisa leluhur-leluhur mereka yang hidup di tahun-tahun mendatang nanti 100 atau 200 tahun lagi, ya, akan menyajikan hal-hal yang sudah tidak relevan, yang sudah tidak relate untuk kita. Jadi persembahan mereka itu untuk kita itu nanti tentunya mungkin akan modern juga. Iya. Apakah Anda mengerti yang saya maksud? Saya mengerti. Apakah nanti di kemudian hari, misalkan 200 atau 500 tahun ke depan, ketika kita menjadi karuhun, apakah sesajennya akan for kopi? Bisa jadi. Kuasang? Ya. Kuasang sushi teh? Bisa jadi. Kita list dulu. Oke. Di sebuah nampan. Sebuah nampan. Oke, di sebuah nampan. Keturunan-keturunan kita akan mempersembahkan sesuatu hal yang jelas pasti berbeda dengan zaman ini. Iya. Kita mulai dari kopi. Kopi. Saya ingin keturunan saya nanti ketika memberi persembahan untuk saya atau sajen untuk saya, mereka persembahkan tomoro kopi lah minimal, atau pore kopi lah untuk kopi. Iya. Dan untuk rokoknya jangan kretek lah. Kalau bisa mah, saya karena lagi suka nge-vape juga ya, kasih pod aja nggak apa-apa. Liquidnya yang freebase, ala carte. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa itu? Saya merasakan ini ada energi yang tidak ramah ini. Sungguh tidak ramah ini. Enggak ramah ini, sumpah. Ya. Kita belum selesai nih. Kita belum selesai, tapi udah banyak. Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Oke. Sesajen di masa depan yang harus kalian tahu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, ya Allah. Hai kalian, anak cucu kami di 100 tahun lagi ke depan, kalau menonton ini, berikanlah persembahan atau sajen kepada kami, yaitu for coffee, tomorrow coffee. Astagfirullahaladzim, mau balik. Pamit teh. Udah. Pokoknya astagfirullah. Saya mau balik, Mr. Beteng. Mau balik ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe main sore. Energi jahat. Allah.